wabarakatuh. Nama saya Flora Nur Azizah dari kelas 3B Manajemen Dakwah dengan NIM 12405041040042. Saya akan membawakan tema tentang proses sosial dan interaksi sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Hubungan antar manusia inilah yang kemudian melahirkan interaksi sosial dan proses sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, di mana tindakan satu pihak mempengaruhi pihak yang lain. Nah, interaksi sosial tidak selalu terjadi secara langsung atau tatap muka, tapi bisa juga melalui media sosial, pesan singkat, atau telepon. Nah, agar interaksi sosial bisa terjadi, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial bisa bersifat langsung, misalnya berbicara secara tatap muka, berjabat tangan, atau berdiskusi di kelas. Kontak sosial juga bisa bersifat tidak langsung, seperti mengirim pesan, menelpon, atau berinteraksi di media sosial. Nah, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi itu terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan, lalu pihak yang lain memberikan tanggapan terhadap pesan tersebut. Tanpa adanya komunikasi, kontak sosial tidak akan berkembang menjadi interaksi sosial. Nah, dari interaksi sosial inilah kemudian muncul yang disebut sebagai proses sosial. Proses sosial sendiri merupakan cara-cara hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, baik antara individu maupun kelompok, yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Proses sosial juga menunjukkan bagaimana hubungan sosial terbentuk, berkembang, berubah, bahkan bisa berakhir. Secara umum, proses sosial dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang mengarah pada kerjasama dan keharmonisan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk dari proses asosiatif itu ada 3. Yang pertama, kerjasama, yaitu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, akomodasi, yaitu penyesuaian sosial yang dilakukan untuk meredakan pertentangan atau konflik agar hubungan sosial tetap berjalan. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses peleburan perbedaan, baik perbedaan budaya, sikap, maupun kebiasaan, sehingga terciptanya kesatuan. Sebaliknya, kalau proses sosial disosiatif itu proses sosial yang cenderung mengarah kepada perpecahan dan pertentangan. Bentuk-bentuk proses sosial disosiatif ini meliputi persaingan, kontravensi, dan konflik. Yang pertama yaitu persaingan. Persaingan merupakan usaha individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap penolakan, ketidaksukaan, atau ketegangan yang masih bersifat terselubung. Yang ketiga, konflik. Konflik itu pertentangan terbuka antara individu atau kelompok yang disertai dengan emosi dan usaha yang menjatuhkan pihak lain. Nah, jadi proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena dalam interaksi sosial, kerjasama dan konflik seringkali muncul secara bersamaan. Yang membedakannya adalah bagaimana individu atau kelompok menyikapi perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dan proses sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena melalui interaksi sosial dan proses sosial inilah masyarakat dapat terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan. Mungkin segitu aja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.